Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Yesusku besar, Dia sanggup mengatasi setiap masalah. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar, ku besar. Terima kasih Kau sudah mengirimkan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Ingatkan aku, serahkan padanya. Amin. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, Yesusku besar, Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, katakan Dialah yang terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Katakan, seringkali ku mengeluh. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku katakan pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus, ingatkan aku. Terima kasih Tuhan. Dengan imanmu saudara, katakan pujian ini. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Oh, Yesusku besar, Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami bawa setiap hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup mengangkat setiap kehidupan kami, memberikan kami penghiburan. Sekali lagi katakan pujian dari awal. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami tetap berserah kepadamu Tuhan. Serahkan padanya, ini iman kami kepadamu Tuhan. Dengan iman ku katakan, hai
masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, Yesusku besar, Yesusku besar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh, Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang, mari saudara datang kepada Tuhan, katakan Yesusku besar. Oh, semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Katakan sekali lagi, Dia yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, amin. Kuasanya Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Tepuk tangan bagi Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Engkau lah yang dimuliakan di tempat kami, di tengah-tengah perhimpunan kami. Hanya Yesus saja jawaban hidup kami. Hanya Yesus yang bisa menolong kami. Tidak ada yang bisa menolong kami. Hanya Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang kami kenal, yang turun memperkenalkan diri, merendahkan diri menjadi manusia, adalah Yesus yang terbesar bagi kami, sekarang sampai selamanya. Yesus satu-satunya bagi kami, penolong kami, penyelamat kami, penghibur kami, dan menguatkan kami, menyembuhkan kami bila kami sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap untuk mendengar pesan Tuhan bagi kami semua. Amin. Ya, puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua. Amin. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ya, maka Tuhan menghadiahkan banyak hal di dalam hidup. Ya, kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ini dua. Orang yang memiliki ini dipromosikan Tuhan. Ya, diangkat oleh Tuhan. Kita baca lebih dahulu. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak sombong itu tak bisa dinasihati, tidak bisa mendengar teguran. Itu ditentang oleh Tuhan. Tapi ketika orang itu ditegur, turun ke bawah, Allah mengasihani. Jadi kalau saudara mau mendapat belas kasihan Tuhan, rendah hati. Jangan congkak, sombong. Kita menentang Tuhan. Ya, menentang kepada Tuhan. Mengasihani orang rendah hati. Kenapa? Sebab kerendahan hati itu karakter Yesus. Allah menjadi manusia itu rendah hati.
lahirnya di kandang, ditolak. Ya, kemana pergi? Ditentang oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, dibenci. Tapi dia rendah hati, lemah lembut. Nah, kita mau menjadi seperti Yesus. Tujuan akhir hidup kita menjadi sama dengan Tuhan. Milikilah kerendahan hati, kelemah lembutan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Terus Pikulah kuk yang kupasang pikul kuk yang kupasang. dan belajarlah kepadaku. Ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang tidak rendah hati tidak tenang hidupnya. Orang yang sombong mana bisa tenang. Tapi orang yang lemah lembut, rendah hati, tenang. Ada rest, ada istirahat. Kita baca Amsal 16 ayat 18 sampai 20. Kecongkakan mendahului kehancuran. Ya, Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. kalau saudara mau jatuh, mau hancur, sombong saja. Ya, pasti hancur. Terus, Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati ya, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. iya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah, kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini mengajar kita rendah hati, jangan congkak, jangan sombong, maka kita beroleh apa? Kebaikan. Kan tujuan kita kalau boleh hidup baik-baik Tuhan, senang-senang, cukup. Tidak mesti saya jadi orang kaya, tapi cukup makan 3 kali sehari, berpakaian rapi, cukuplah. Mengucap syukur, itu yang dicari Tuhan. Ya. Jadi orang yang punya karakter Kristus itu rendah hati. Dan kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Ini banyak ayat yang kita baca ya. Belajar dari Alkitab. Saya pun belajar. Terus Tinggi hati mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului hancur. tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, kalau saudara melihat orang itu rendah hati, tunggu waktu dia dinasihati. Tunggu waktu dia ditegur. Tunggu waktu dia diajar. Kalau orang rendah hati ditegur, diajar, dinasihati untuk yang baik, lihat akibatnya. Dia akan jadi orang yang dihormati. Dia akan dapat berkat. Ada orang tidak bisa diajar, marah. Ya. Jadi orang seperti ini mau sampai kapanpun, mau dimaafkan ya, ini keras perkataannya. Jauh dari berkat. Jauh dari berkat. Orang yang sombong jauh dari berkat. Dia susah payah. Ya, jauh dari berkat. Tapi kalau kita belajar rendah hati, lemah lembut ketika disapa, ditegur orang tua atau orang yang lebih tua, rendah hati saja. Terima kasih Om, terima kasih Opah, ini nasihat buat saya. Ya. Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Ya. Nanti tunggu, engkau akan jadi orang terhormat. Karena Tuhan yang mengangkat. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Kita berhenti nanti di ayat 9. Tuhan itu baik dan benar. Ya. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Orang yang rendah hati itu dibimbing oleh Tuhan.
mendapatkan bimbingan Tuhan. Sebab dia rendah hati. Terus Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mengajar orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu Tuhan berhenti ngajar. Sudah, buat saja apa yang kamu inginkan. Ya. Tapi kalau orang rendah hati, terus diajar. Dia terus memperbaiki diri. Satu hari kelak dia menjadi sama dengan Yesus. Semua orang bisa bicara bahwa nanti kita menjadi sama Kristus, menjadi mempelai Kristus. Tapi kalau kita tidak belajar rendah hati, kapan jadi sama Kristus? Karakter Kristus adalah rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, tidak tinggi hati. Mau diajar, baik, terima kasih Om, baik Papa, baik Mama, baik Opa, saya turutin nasihatnya. Nanti kamu lihat kehormatan, berkat. Itu Alkitab yang katakan, bukan saya. Kalau perkataan saya belum tentu, tapi perkataan Alkitab. Dan itulah sebabnya seorang pendeta harus berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai kebenaran itu. Sesuai Alkitab, makanya dibacakan Alkitab itu. Ya, orang yang rendah hati itu dibimbing oleh Tuhan. Coba saudara, air itu mengalir selalu ke tempat apa? Ke tempat yang rendah. Betul ya? Kalau tempat rendah itu tinggi ditimbun, air berhenti mengalir. Berkat itu akan berhenti mengalir ketika kita menjadi sombong, congkak, tidak bisa diajar lagi, tidak bisa diberitahu lagi. Ya, tapi ketika kita mau diajar, kita ambil nasihat itu rendah hati, maka air berkat itu akan mengalir. Mengalir terus. Ya, saya kenal seorang yang sudah lama saya bimbing, tapi saya melihat kelakuannya tidak pernah minta maaf satu kata pun. Dia tidak pernah merasa salah, padahal itu salah. Ya, akhirnya apa? Kelakuan terakhirnya itu sudah nampak bahwa orang ini sombong, congkak. Ya, dalam pengalaman saya, dalam pelayanan, saya banyak melihat seperti itu dengan mata. Orang yang tadinya tidak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Karena mau belajar. Air itu mengalir ke tempat yang rendah. Tuhan siapkan. Puji Tuhan. Ya. Ini pelajaran kerendahan hati. Seorang Farisi, ahli Taurat, Sanhedrin, tokoh agama bangsa Yahudi, namanya Nikodemus. Nikodemus ini seorang pejabat tinggi dalam agama Yahudi. Tapi ada sesuatu pertanyaan di dalam hatinya yang dia sendiri sebagai ahli Taurat tidak bisa mendapatkan jawaban. Karena dia seorang ahli Taurat, tokoh agama, pemimpin agama, jadi dia takut menjadi sandungan bagi sesama tokoh agama Sanhedrin itu. Lalu dia malam-malam, sudah malam, sunyi, mungkin orang sudah pada ngumpul di rumah, sudah pada mau tidur, baru Nikodemus datang ke Yesus. Pembicaraannya berkisar bagaimana saya selamat, bagaimana saya bisa masuk surga. Menjadi tokoh agama tidak
menjamin masuk surga. Menjadi namanya pendeta, hamba Tuhan dipakai sekalipun bernubuat mengusir setan, itu tidak jamin bahwa kamu masuk surga. Kita ini semua sama berjuang melalui pintu yang sempit sesak. Ada pendeta dimulai awalnya sedikit kecil, dipakai Tuhan jadi besar, sudah lupa waktu dia malu kecil. Yang dilakukan adalah watak-watak ya kesombongannya. Nah, lalu ada banyak nabi-nabi bernubuat ngusir setan, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Itu tidak jamin. Karena itu Nikodemus dia tahu ini, pengetahuannya Taurat itu tidak menjamin. Dia sudah menyaksikan, dia dari jauh tentu dia lihat Yesus buat apa, ya, dia dengar apa yang dikatakan Yesus, timbul keinginan mengetahui lebih lanjut, lalu dia datang malam-malam supaya tidak jadi sandungan. Dimulai bicara dengan Tuhan, bagaimana supaya saya bisa masuk surga. Tuhan ajar bagaimana bisa masuk surga, ya. Tapi saya ingin baca dulu Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Ya. akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan orang yang cuma seru Tuhan, Tuhan masuk surga. Tidak, saudara, tidak. Orang yang mau taat, orang yang mau taat itu orang rendah hati. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Ya. bukankah kami bernubuat demi namamu aku sudah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi usir namamu setan dalam nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi banyak namamu mujizat. juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Ya. aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripadaku, Enyahlah daripada saya. kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ya dah. Dah cukup berseru Tuhan, Tuhan. Dah cukup ngusir setan, bernubuat. Dah cukup. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ya dah. Nah, itulah yang dipahami oleh Nikodemus. Dalam hati Nikodemus ada pertanyaan. Kalau saya mati ini saya di mana? Kalau saya nanti sesudah selesai keparisiannya, ahli Tauratnya, Sanhedrin kedudukannya, profilnya sebagai tokoh agama Yahudi, ya, itu tidak menyelamatkan. Itu di dalam hati sanubarinya paling dalam. Itu sebabnya dia datang pada Yesus malam-malam. Lebih dahulu dia lihat, dia dengar, dia lihat apa yang dilakukan Tuhan. Lalu dia bilang, engkau yang diutus Allah. Kalau orang tidak diutus Allah tidak bisa membangkitkan orang mati. Tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa seperti apa yang dilakukan Yesus, mujizat 5 ketul roti 2 ikan. Semua dia saksikan dari jauh, dia lihat, dia dengar. Karena itu dia datang pada Yesus di malam itu. Dia akui engkau diutus Allah. Tapi Yesus tidak menanggapi itu. Yesus menanggapi apa? Kalau engkau tidak dilahirkan baru, engkau tidak bisa lihat surga. Jadi Tuhan tidak mau bertele-tele. Tuhan tahu isi hatinya, kebimbangannya, keraguannya Nikodemus ini. Tapi Tuhan tahu bahwa orang ini rendah hati.
Orang Farisi ahli Taurat benci sekali sama Yesus. Tapi dia datang pada Yesus. Alamat yang tepat. Belajar pada Yesus, lemah lembut, rendah hati. Tolong dibaca Yohanes 3. Ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia akui Yesus itu Rabi, Nabi yang diutus. Terus, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Saudara baca ayat 1. Siapa Nikodemus ini? Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ini pemimpin. Seorang pemimpin agama. Kalau dia tidak rendah hati, dia tidak datang sama Yesus. Jadi Nikodemus ini memiliki kerendahan hati. Ini sangat penting dan semua kita sedang belajar. Kita juga tahu bagaimana Lucifer menjadi iblis. Karena apa? Sombong. Dia dijatuhkan. Kan kita tidak mau. Ya, saya menasihati hamba-hamba Tuhan, keluarga, ya masih kerja di dunia, tapi dipercayakan pelayanan-pelayanan dan diberkati dengan gelar oleh gereja sebagai pendeta muda, pendeta pembantu. Mau rendah hati saja, tidak usah merasa dibutuhkan dan diperlukan. Rendah hati. Ya, Tuhan tolong kita. Ayat 4 sekarang dari Yohanes 3. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu sesudah dia dengar ayat 3. Tolong dibaca. Yesus menjawab katanya, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan orang Allah. Kristen harus lahir kembali. Artinya mulai dari bayi kecil yang tidak tahu apa-apa. Jangan sudah merasa tahu apa-apa. Ini yang parah. Ya. Lahir sebagai bayi. Bayi itu mana tahu apa-apa. Dibunuh pun tidak tahu membela diri. Jadi lahir sebagai bayi dalam Kristus, lahir baru. Makanya orang Kristen harus mengerti, pertama saya lahir secara fisik jasmani dari rahim ibu saya, bersifat fana, tidak punya hidup kekal, tidak punya sorga, mati selesai. Walaupun dia orang kaya, tersohor, punya ilmu tinggi, itu tidak menyelamatkan. Ya. Tapi Alkitab mengatakan Allah itu besar kasih-Nya, sehingga oleh firman Allah yang kita mau dengar itu merubah hidup, membuat kita lahir baru, bertobat, lahir baru, seperti bayi yang baru lahir. Dan harus selalu merindukan air susu murni firman itu. Kalau kamu tidak lahir baru, walaupun jadi orang Kristen, walaupun seperti tadi saya katakan, punya jabatan di gereja, diberi kehormatan jadi pendeta muda, pendeta pembantu, pengerja, itu tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Tapi lahir baru. Nikodemus siapa toh? Tokoh agama, pemimpin agama. Disegani, dihormati. Tapi dia rendah hati datang kepada Tuhan. Ya, tolong dibaca lagi. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ya. ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Penting dengar firman seperti air itu yang memandikan kekotoran hidup kita.
Perlu kita tidak mendukacitakan, tapi berterima kasih Roh Kudus yang menolong kita. Dua hal ini, firman dan Roh Kudus. Ini yang melahirkan kita gereja Tuhan. Ada orang tidak suka dengar firman. Saya asik sekali ketika saya lahir baru. Waduh, setiap kali firman itu buat saya menangis hancur hati. Tidak usah dipanggil oleh pendeta saya, maju nomor 1 ke depan, hancur hati saya. Itu dimandikan, kotoran saya bersih. Ya, dan itu tidak berhenti satu kali, terus menerus dalam hidup saya dibersihkan, dimandikan, sampai satu waktu kembalilah saya seperti Allah itu, sempurna. Lah kalau orang seperti ini mandi terus, minum terus, makan terus, dia jadi dewasa, jadi kuat dalam Tuhan. Itu yang punya sorga. Tapi ada orang berhenti, tidak mau lagi dimandikan, tidak lagi mau disucikan, stop. Ya, sayang sekali. Apa sebab? Sebab tanah yang rendah sudah mulai ditimbun dengan kekayaan, kehormatan, kepandaian. Nah, itu sudah naik. Jadi air berhenti mengalir. Hati-hati ya, termasuk saya. Tetap rendah hati. Tuhan tolong kita semua. Bilang amin. Iya. Lanjut dibaca dulu Nikodemus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Iya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, itu mama saya daging manusia, lahirkan saya manusia. Tapi waktu saya dilahirkan oleh Allah, oleh roh itu, saya jadi manusia baru. Kata-kata saya tidak sama lagi dulu. Ya, perbuatan saya tidak sama lagi dulu. Ya, cara pikiran saya tidak sama dulu lagi. Itu berubah. Lahir baru. Dulu tidak suka ibadah. Sekarang tidak ada orang menahan saya. Tidak ada orang bisa menahan saya untuk pergi ibadah. Uang ditaruh di meja pun saya tidak akan lihat itu uang. Pergi ibadah pendalaman Alkitab. Pergi ibadah doa. Hancur hati di gereja. Baca itu sampai ayat berapa sekarang? Ayat 7 sekarang. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, ya, kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Puji Tuhan. Akhirnya Nikodemus apa? Selamat. Saudara tahu, orang yang turut menguburkan Yesus itu Nikodemus. Kamanya ini orang Parisi, ini ahli Taurat, tokoh agama Yahudi, disegani, dihormati di mana-mana. Ya, saya mau buktikan bahwa dia akhirnya juga turut menguburkan. Injil Yohanes 19 ayat 38, 39, 40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ya, yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Takut pada orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ya. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Ya. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Terus juga Nikodemus datang ke situ. Juga Nikodemus. Terus dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ya, ini diceritakan lagi. Dia mula-mula datang pada malam hari, tapi dia ikut Yesus setia walaupun dia punya posisi tetap seorang ahli Taurat. Tapi dia rendah hati, dia urus mayat Yesus juga. Kesetiaan itu dicari oleh Tuhan. Setia sebagai seorang pelayan Tuhan, setia sebagai orang yang dipercayakan. Makanya saya nasihati orang muda sini, kalau engkau dipercayakan apa saja, setia, jangan lari, jangan tinggalkan.
Kalau kau tidak setia, Tuhan tidak senang. Sebab Tuhan mencari kesetiaan. Allah setia, Allah yang setia. Allah ingin kita setia sama dengan Dia. Dalam banyak susah, dalam banyak duka, dalam banyak penderitaan. Sampai hari ini yang saya pegang. Setia melayani Tuhan. Setia mengasihi Tuhan. Takut Tuhan. Ya. Jadi takut Tuhan ini sekarang saya mau bahas sedikit. Ya, takut Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Nah, saudara tidak tahu jalan apa yang mau ditempuh. Ya. Takut Tuhan, Tuhan kasih tunjuk jalan. Saya tidak tahu mau dagang apa ya, begitu. Ada orang tanya begitu di Korea. Mau dagang apa ya? Bangkrut sampai gila. Ini ceritanya pendeta Cho Yonggi almarhum, saya baca bukunya. Ada seorang jemaatnya, mula-mula bukan jemaat, bukan orang Kristen, istrinya yang mulai ikut di gerejanya. Dan dibawa suaminya juga. Suaminya ini sudah seperti bingung-bingung linglung karena bangkrut, jatuh usahanya. Nah, ketika dia dengar firman, dia menjadi orang percaya. Ya, waktu itu Coyonggi mungkin membangun rumah ibadah. Ini orang bangkrut, tak punya uang, sampai gila, sampai begitu, lupa-lupa ingatan. Istrinya justru bawa dia ke gereja supaya mengalami mujizat itu. Nah, ternyata waktu pengumuman siapa yang mau berkorban, suaminya ibu ini dia tulis sekian banyak. Mana ada uangnya? Jadi waktu dia tulis itu juga janji iman mau memberi. Istrinya bilang ke sama orang itu, jangan-jangan dia ingatannya tidak waras. Langsung dia debat sama istrinya. Sekarang saya waras. Istrinya kaget. Coba saudara, firman Allah Roh Kudus yang ada itu merubah dia dari tidak waras jadi waras. Saudara dengar ini. Sementara saudara dengar firman dengan urapan Roh Kudus, saudara diubahkan Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Bilang amin sama Tuhan. Ternyata dia juga turut memberi, tapi dalam bentuk kertas janji iman. Kasih masuk. Istri bilang, jangan. Saya sekarang waras setelah dengar firman khotbahnya pendeta. Makanya dengar khotbah itu penting. Datang ke gereja itu penting. Datang ibadah itu penting. Pasang hati baik-baik. Pasang telinga. Nah, akhirnya benar-benar ia diberkati, dipulihkan. Dia suka tanya-tanya pendeta, Jo, apa yang harus saya usahakan supaya saya dipulihkan lagi ekonomi saya? Pendeta Jo bilang berdoa. Satu waktu pendeta Jo Yonggi khotbah mengenai garam. Kamu harus jadi garam dunia. Garam. Kenapa saya tidak dagang garam? Ya, akhirnya dia betul-betul jadi pedagang garam dan dipulihkan kembali ekonominya, diberkati. Bagi Tuhan itu memberkati kita seperti gini. Tangan saya ini kubalik, tidak ada susah. Yang susah saudara, saya dan saudara susah menerima berkat ketika saudara tinggi hati. Ketika saudara tidak takut akan Tuhan. Kenapa banyak orang susah dapat berkat? Susah hidupnya terus, susah. Akhirnya dia jadi pedagang garam, pengusaha besar lagi. Gudang-gudang garamnya banyak. Tiba-tiba satu hari, hujan tidak pernah berhenti. Banjir. Dia pergi lihat di gudang garam. Betul-betul, kalau garam kena air apa sudah?
Kalau garam kena air kenapa? Iya. Hah? Meleleh. Jadi air pula. Jadi waktu dia di gudang itu dia lihat air banjir, garamnya jadi air semua. Berarti rugi lagi, bangkrut lagi ini. Sementara gembalanya juga ingat, aduh orang ini pasti. Jadi pendeta datang juga malam-malam mau lihat keadaannya di gudang itu. Dari jauh dia dengar orang menyanyi memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Coyonggi pasti bilang, itu sudah hilang stres lagi, hilang ingatan. Masa ada orang banjir garamnya jadi air, kok bisa memuji Tuhan? Ternyata waktu Coyonggi tanya, hei Pak, hei kamu baik-baik toh? Puji Tuhan Pak Pendeta, baik-baik. Betul ya? Betul, sehat. Semua ini pemberian Tuhan. Dari tidak ada bisa jadi ada. Dari ada bisa jadi tidak ada. Terpujilah Tuhan, dia menyanyi. Inilah untungnya orang dengar firman, lahir baru, percaya pada Tuhan. Jadi berkati Tuhan. Ya. Jadi tidak ada susahnya Tuhan itu memberkati orang. Milikilah takut Tuhan, rendah hati. Ya, coba baca Mazmur 25 tadi, ayat 12. Baca lagi sekali. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Apa yang saudara buntu sekarang? Tuhan tunjukkan jalan. Ya. Sekarang baca ayat 13 dan 14. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Bahagia sudah orang takut Tuhan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya diberkati Tuhan. Bilang amin. Amin. Iyalah. Tidak mungkin Tuhan itu bohong. Terus Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. kalau Tuhan jadi sahabat kita, siapa lawan kita? Iya toh, kalau Tuhan bergaul karib dengan kita, siapa yang bisa menjatuhkan kita? Ya. Ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Iya. Sebab aku menanti-nantikan Engkau. Iya. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ya, Mazmur 19 ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci. Ya. Tetap ada untuk selamanya. Takut Tuhan itu suci. Tidak mungkin orang menjadi suci, apalagi sempurna, kalau tidak takut akan Tuhan. Ya. Orang bisa mengatakan kita ini akan menjadi sempurna seperti Tuhan, tapi kalau kau tidak takut Tuhan, tidak mungkin sempurna seperti Tuhan. Sebab tidak mungkin orang yang tidak takut Tuhan hidupnya suci. Orang yang hidup suci itu takut akan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak takut Tuhan, kita tidak akan hidup kudus. Salah sedikit, ampuni saya Tuhan. Salah ngomong, ampuni saya Tuhan. Salah bertindak, ampuni saya Tuhan. Ini orang takut Tuhan, hidup suci. Dan orang seperti ini diberkati oleh Tuhan. Ya. Satu lagi, baca Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Orang yang takut Tuhan itu tentram hidupnya di tengah-tengah dunia yang bergelora. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tinggal baringkan tidur. Saya selalu begini. Saya percaya seperti Mazmur Daud mengatakan, lalu aku membaringkan diri dan tidur. Jadi waktu aku di tempat tidur, ini yang aku lakukan. Aku membaringkan diri, tubuh, jiwa, dan rohku di dalam genggaman tangan Tuhan. Ku serahkan, tidur. Tidur, lalu tidur. Ya. Ada ketentraman, rasa tenang,
rasa damai. Ya. Nah, Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, Itulah kita mendapat kehidupan. sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, tidak masuk dalam penghukuman kekal. Jeratnya maut. Amsal 15 ayat 5 dan 6. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, Ya. tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Mau panjang umur? Kalau bilang mau panjang umur, semua mau. Apa tahu yang paling menyenangkan? Ucapan yang diberikan oleh orang pada waktu kita berulang tahun. Salam sehat, semoga sehat dan panjang umur. Lalu kita cepat-cepat bilang amin. Tapi kalau tidak takut Tuhan bagaimana? Takut Tuhan memperpanjang umur. Ya, jadi takut Tuhan, kerendahan hati, dua ini kita pelajari, maka hidup kita akan diberkati Tuhan, sejahtera berlimpah-limpah bersama keluarga kita, sehingga kita bisa menyanyi bersatu bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya. Apa yang susah, saudara? Orang Kristen harus lahir baru, takut Tuhan, rendah hati, cukup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, belajar rendah hati, belajar takut Tuhan. Siapa diberkati Tuhan? Tolong angkat tangan. Mari kita katakan puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu, rame-rame. Muliakan Dia ya. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, oh haleluya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Tuhan, ku selalu sembah Dia, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji Tuhan. Silakan puji Tuhan, sembah Dia, takut akan Tuhan, sumber kehidupan. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Oh Ramasanda Balawasa, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Oh Ramasanda Balawasa, Roh Kudus turun, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus penuhi kami. Ku selalu sembah, Kau yang layak. Terima pujian kami, semua pujian, kemuliaan dengan lebih sungguh, lebih hormat takut Tuhan. Orang mencari perubahan dalam hidup kami, orang cari perubahan. Oh Ramasandal Balamasandal, terima pujian kami Tuhan. Oh pujian kemuliaan ku mau memuji. Oh Ramayasandal, oh mau menyembah-Mu. Oh selalu sembah, Kau yang layak. Terima pujian Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Biar tempat ini penuh Roh Kudus, biar tempat ini penuh jiwa-jiwa Tuhan. Penuhkan tempat ini kemuliaan Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi kalau kami semua merendahkan hati. Air akan mengalir dari surga. Kalau saudara rendah hati, Roh Kudus akan mengalir ke sini. Kau akan jadi saksi. Haleluya, haleluya. Menyembah Tuhan, angkat hatimu, Rabbanya Basah. Oh haleluya, angkat hatimu, Rabbanya Basah, Rabbanya Basah. Terpujilah Tuhan. Oh Tuhan mau kami rendah hati. Tuhan mau kami takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kami setia sampai akhir. Haleluya. Setia melayani Tuhan, setia dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Ya Rabbasandalabaya. Biar sama sediakan hati yang rendah, Roh Kudus akan turun. Ya Rabbasandalabaya, Roh Kudus turun.
Ya Rabba ya Rabba, Roh Kudus akan turun. Orang yang rendah, air itu mengalir ke situ. Rabba syaka Rabba ya Rabba sadang Rabba syika Rabba ya Rabba sadang Rabba syaka Rabba. Haleluya, haleluya. Oh Rabba ya Rabba syaka Rabba ya Rabba air akan mengalir ke tempat yang rendah. Berkat itu akan mengalir ke tempat rendah. Engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Engkau akan diberkati. Engkau akan menjadi saksi. Ya Rabasaka Rabaya Rabasaka Rabaya Rabaso. Terima kasih. Biar tempat ini banyak orang dilahirkan kembali, dilahirkan baru oleh Tuhan. Bukan hanya jadi orang Kristen, jadi orang baru. Bukan sombong tapi rendah hati, tidak merasa orang penting. Oh Rabaya Shandabalabasa Rabaya Rabasa. Orang muda Tuhan panggil engkau. Orang muda masih kuat, serahkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Segala puji hormat bagi Yesus, Bapa yang di sorga. Menyembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembah. Kau yang layak menerima pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan satu menit bagi Yesus. Segala puji hormat bagi Tuhan. Dia yang layak menerima segala kemuliaan sampai selamanya. Ajar kami Tuhan tetap takut Tuhan, rendah hati, supaya air berkat-Mu tidak berhenti mengalir. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan dan terima berkat. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.